Sedangkan kalau dia subjek hukumnya itu adalah badan hukum, maka standar kecakapan ini harus dinilai dari aspek kewenangan. Bevoegd, kalau bevoegd, aspek kewenangan untuk melakukan perbuatan. Nah, bagaimana? Nah, bagaimana caranya? Ya kita lihat bahwa organ atau orang yang mewakili badan hukum itu adalah orang yang berwenang. Kita lihat kalau misalnya ini tindakan pengurusan, maka siapa yang melakukan tindakan pengurusan? Direksi, karena dialah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan. Nah, tetapi kalau ini tindakan kepemilikan, Daden van Beheer, tindakan kepemilikan, sehingga ke Daden van Besiking, maka tentu organ pengurus tadi tidak menjadi berwenang. Maka tentunya sebagaimana di dalam Undang-Undang BT ataupun dikecualikan di dalam anggaran dasar, organ direksi tadi ini perlu persetujuan dari organ lain. Apa itu tindakan kepemilikan? Ya, menjual atau mengalihkan, membebani dengan jaminan. Kan direksi kan nggak berwenang, karena itu bukan tindakan pengurusan. Maka tentunya di dalam anggaran dasarnya sudah diberikan batasan untuk tindakan-tindakan ini harus mendapat persetujuan dari komisaris K atau LPS. Nah, itu bicara aspek kecakapan. Nah, kemudian objek tertentu, objeknya harus jelas dan dapat ditentukan, dan kausanya diperbolehkan. Atau Prof. Sebukti menerjemahkan kausanya halal. Jadi tadi, kalau misalnya angka 1 itu tidak benar di dalam akte itu, nah, tentu kita harus bukti. Nah, apa yang melatar belakangi kejadian seperti ini? Nah, itu yang perlu dibangun diskusinya nanti. Nah, baru masuk kepada penyalahgunaan keadaan itu kalau memang di sini ada penyalahgunaan keadaan. Bagaimana unsur penyalahgunaan keadaan? Bagaimana akibat dari penyalahgunaan keadaan itu? Apa indikator penyalahgunaan keadaan itu? Apa indikator? Apa indikator penyalahgunaan? Berarti dari situ apa akibatnya kalau bisa dibuktikan, ya akhirnya dapat dibatalkan. Jadi misalnya penyalahgunaan keadaan itu kan prinsipnya dia dapat terjadi karena dua sebab: menyalahgunakan keunggulan psikologi, menyalahgunakan keunggulan ekonomi. Jadi seseorang secara psikologi misalnya karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya, lemah pikirnya, sehingga salah satu sisi, salah satu pihak memanfaatkan kondisi itu. Nah, kemudian ada penyalahgunaan keunggulan ekonomi. Yang satu sangat membutuhkan, memerlukan kondisi itu, karena ketidakpahamannya, karena kebutuhannya, dia terpaksa menyetujui itu. Dia tidak punya pilihan lain selain menyetujui apa yang disodorkan oleh salah satu pihak itu. Itulah penyalahgunaan keadaan. Beda dengan paksaan. Kalau paksaan itu memang dipaksa, diancam dia, baik secara psikologis ataupun secara fisik. Karena penyalahgunaan keadaan, saya memanfaatkan kondisi, baik kejiwaan maupun ekonomi. Saya tahu perasaan diri lagi gitu dulu, datang ke saya, datang kepada saya. Saya tahu bahwa beliau nggak punya keadaan mendesak, Pak, kalau mau sama saya ya bunganya 20%. Mau nggak? Nah, kalau nggak mau, nah kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, cari aja yang lain. Masuk ke apa, tidak seimbang, prestasi yang tidak seimbang. Kemudian kita apa itu namanya menanyakan mengenai apabila di dalam suatu akta otentik di situ ditulis suatu keadaan di mana keadaan tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada. Bagaimana apa itu namanya? Aspek Jangan ada imbuhan di belakangnya. Soalnya kalau ada yang tidak benar atau tidak sesuai, itu kan ada keterangan yang tidak benar. Oh iya. Nah, jadi itu kalau keterangan yang tidak benar, takutnya nanti diindikasikan pemalsuan atau penipuan, kan? Kan artinya apa yang tertulis itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, saya khawatirnya nanti itu masuknya ke pidana tadi. Nah, makanya harus
membuat ilustrasi bahwa apa yang tertulis di situ itu terbentuk atau terjadi karena keterangan salah satu pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Gini, sebenarnya kalau mengacu pada adanya indikasi penipuan itu sebenarnya juga enggak apa-apa sih ya. Sebenarnya enggak ada masalah. Misal masuk ke Ya. situ, Nggak apa-apa kalau saya memang saya jelaskan itu. Masuk ke situ enggak Nggak apa-apa. apa-apa, Tapi kan? nanti kita pertegas lagi setelah menjelaskan yang pidana ini ada sesuatu yang sesuatu yang tidak pernah terjadi. Terus kemudian kita masuk ke suatu keadaan Iya, bahwa kondisi itu terjadi atau terbentuk karena gambaran yang keliru atau gambaran yang keliru. gambaran keliru atau penjelasan yang memanfaatkan ketidaktahuan salah satu pihak. Penggugat itu kan kena musibah, artinya sakit, sampai akhirnya meninggal kan. Selama masa sakit ini dia tidak melakukan pembayaran, udah ditagih sama tergugat. Dibilang saya tidak ada saldo mencukupi, terus dibilang sama siapa tergugat, nggak apa-apa, saya cuma ini aja, bukan harus bayar kok, sebagai jaminan aja 1,5 M, ya kan? Ya sudah dibuatkan dengan tanggal jatuh tempo tanggal 25 November. Cek itu. Cek, iya. Tahu udah sama-sama tahu nih, sudah tahu. Nggak ada isinya. Saldonya itu nggak mencukupi. Tapi buat pegangan aja. Wow. Kenapa dia keluar? Dia di posisinya lagi. Terus kemudian pencairan tanggal 25. Tapi kita sudah menukarkan Mengganti, iya, ganti iya. ya, 19. ganti. Berganti jaminan, kan dia tahu tuh nggak enak kan dia, ya udah aku ganti dengan jaminan sertifikat rumahku. Dia kasih sertifikat itu. Pada tanggal 19, jadi sebelum jatuh tempo dia sudah ganti. Oh, ini tak ada pidananya dong. Ya kan? Justru cek kosong itulah yang Dia pakai. digunakan, dilaporkan. Akhirnya kita melaporkan mana sertifikat yang kamu gelapkan. Oh. Ya iya. Ya prinsipnya kan itu bahwa dengan adanya penyalahgunaan keadaan itu mengakibatkan kerugian di salah satu pihak. Indikatornya adalah prestasi yang tidak berimbang di antara. Jadi ada dua indikator penilaian ini. Yang pertama satu dari aspek pembentukan kontrak bahwa kesepakatan itu terbentuk karena memanfaatkan keunggulan salah satu pihak. Kemudian dari sisi prestasinya adanya ketimpangan prestasi yang mencolok antara kreditor dengan debitur. Jadi itu sebenarnya indikator terjadinya penyalahgunaan keadaan. Jadi pembuktiannya di situ. Bagaimana pembuktiannya? Tinggal dibuktikan apakah memang dalam faktor pembentukan itu, kesepakatan itu memang karena dibentuk karena memanfaatkan keunggulan, dan dari sisi kontraknya prestasi yang tidak seimbang. Terus gini Pak, di dalam akte kita gugatannya kan untuk membatalkan akte ini. Di sini kan ada saksi yang namanya Dana. Oh iya, itu ada buat saya nonton. Iya Dana. Ini Dana kan memang benar-benar waktu itu tidak ada di situ. Oh, gak ada ya? Tidak ada. Oke. Terus? Tapi dia cuma tanda tangan. Tapi dia dituangkan di dalam seolah-olah dia sebagai saksi. Dalam Tapi tidak pernah. Ya, Ya berarti kan aktenya ini pertama satu terdegradasi jadi tidak bukan akta otentik. Jadi karena nanti dicek pasal 41, pasal 44 segera setelah akta itu dibacakan maka para pihak menandatanganinya di hadapan saksi-saksi dan notarisnya langsung menandatangani. di hadapan saksi-saksi yang Iya, betul. Jadi termasuk saksi-saksi harus segera tanda tangan. Jadi setelah saya bacakan sekarang, langsung dong tanda tangan hari ini. Notaris juga harus. Nah kalau misalnya hari ini Bapak, nanti jam 7 Pak Sandi, lusa Bapak, itu tidak otentik itu akte. ini kan berkaitan sama beberapa bidang mobil tanah. Di sini si kreditur tidak mempunyai kuasa untuk menjual. Oh, oke.
juga bukan pemilik. nggak punya kewenangan.